dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Saya minta saudara boleh gandengan tangan di rumah, pegang tangan keluarga saudara. Kita mau bersatu hati di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh memberi hidup, coba halangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku
terpujilah Engkau Tuhan. Rinduan kami selamanya melayani Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami khususkan berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, pengurapan-Mu hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Urapi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan semangat baru, sukacita baru di dalam nama Yesus. Setiap penyakit kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi anak Tuhan yang pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Kami percaya otoritas Allah menjadi bagian kami di saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Kita akan berbicara tentang bagaimana keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan hari-hari ini, semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya jumlah teman, semakin bertambahnya jumlah aktivitas kita, maka semakin meningkat juga kesibukan kita. Hadirnya tuntutan hidup membuat kita harus bekerja siang dan malam. Bertambahnya kesibukan hari demi hari tidak jarang menyebabkan kita sulit untuk membagi waktu. Jangankan membagi waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri pun kelihatannya susah. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini, anak-anak yang sibuk dengan tugas-tugas, anak-anak yang sibuk dengan pekerjaan, ayah yang sibuk dengan pekerjaan, apalagi yang bekerja di luar rumah. Ketika sampai ke rumah, ketika kita punya waktu luang, ketika kita punya waktu libur, rasanya kita lebih sering istirahat untuk memulihkan tenaga. Setelah bekerja seharian, kita menyebut kita pingin punya waktu me time. Kita bermain game, kita buka media sosial, kita tidur. Akhirnya waktu untuk keluarga juga terbatas. Bahkan kalau kita perhatikan karir, waktu untuk diri sendiri, bahkan nah ini yang harus dicatat, pelayanan kita di gereja pun adalah hal yang penting. Saya tidak menyebut itu semua perlu kita abaikan, itu semua penting, itu semua tempat untuk kita memuliakan Tuhan. Tetapi kita harus mencatat poin yang utama, apa itu? Bahwa kebersamaan dengan orang-orang tercinta itu lebih penting. Kita mau katakan keluarga adalah prioritas utama. Saudara, Anda boleh punya pekerjaan, Anda boleh punya kesibukan, bahkan Anda boleh punya pelayanan. Tetapi jangan sampai kesibukan, pelayanan, pekerjaan kita membuat kita mengabaikan apa yang harus jadi prioritas kita. Apa itu? Yaitu keluarga, yaitu orang-orang yang kita cintai, yaitu orang-orang yang kita kasihi. Kenapa demikian? Bukankah pelayanan itu penting? Bukankah ibadah di gereja itu penting? Saudara perlu dicatat, saudara rajin beribadah, saudara rajin melayani. Tetapi kalau engkau melalaikan keluargamu, kalau engkau enggak punya waktu untuk keluargamu, maka pelayanan dan ibadahmu cacat di hadapan Tuhan. Pelayanan dan ibadahmu tidak berkenan. Kenapa demikian? Karena Alkitab menegaskan pembentukan keluarga merupakan inisiatif Allah. Kejadian pasal 2 ayat 18. Keluarga terbentuk bukan keinginan manusia. Keluarga terbentuk bukan hanya sekedar saran dari manusia, dorongan dari manusia, tetapi adalah inisiatif Allah. Kalau saudara baca dengan baik, Alkitab menegaskan keluarga dibentuk oleh Allah. Keluarga adalah inisiatif dari Allah. Untuk itu kita boleh simpulkan keluarga adalah prioritas utama. Jadi keluarga adalah persekutuan yang hidup.
Keluarga persekutuan yang hidup antara ayah, ibu, anak-anak yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mentaati ajarannya. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita harus memprioritaskan keluarga? Karena keluarga dibangun oleh Allah. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus prioritaskan keluarga? Karena saudara, yang namanya prioritas itu adalah seseorang atau sesuatu yang dianggap dan diperlakukan penting dibanding lainnya. Banyak orang menggunakan pelayanan menjadi alasan. Bukankah ini prioritas utamaku? Sampai akhirnya kita bisa tinggalkan anak, kita bisa tinggalkan pasangan, sibuk seharian di gereja, tidak bisa membagi waktu. Hal ini pun tidak benar. Sampai akhirnya banyak catatan hamba-hamba Tuhan yang kecolongan. Pelayanannya luar biasa. Tetapi ternyata ada anak-anaknya yang menjadi pecandu. Ada anak-anaknya yang akhirnya tidak diperhatikan. Haus akan kasih sayang. Saudaraku yang terkasih, keluarga harus jadi prioritas utama kita. Kenapa? Karena mereka adalah tempat kita kembali. Sejauh apapun saudara melangkah, baik itu mau maju dalam kehidupan, mau mundur dalam kehidupan, keluarga adalah mereka yang menerima kita apa adanya dan yang selalu mendukung kita. Nah, hal ini menjadikan keluarga prioritas utama kita. Nah, kalau kita kembali kepada tema awal, yaitu keluargaku adalah tempat pertama dan utamaku beribadah. Tentu kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ibadah. Saudara, ibadah atau ibadat yang ada, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau pernyataan bakti kepada Tuhan. Ibadah menurut kekristenan adalah bagaimana mempersembahkan seluruh kehidupan. Baik itu aktivitas, perkataan, pikiran, dan perbuatan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Nah, pengertian pelayanan sendiri adalah sesuatu yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai respon dari keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Merujuk dari pemahaman ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita menilik kepada keluarga adalah prioritas utama kita, ternyata ibadah bisa dimulai, bisa diawali dari keluarga. Nah, kalau kita melihat unsur-unsur dalam ibadah, saudara, ternyata unsur ibadah ini bisa kita terapkan di rumah, bisa kita terapkan di keluarga. Jadi hari ini dari mimbar ini, saya mau nyatakan setiap keluarga GBI Purwadadi tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Kalau saudara berkata, oh hari Minggu libur, gerejanya nggak datang, gereja ibadah ke gedung GBI Purwadadi. Bukan berarti ibadah tidak ada, bukan berarti ibadah libur. Saudara, tiap hari pun kita beribadah. Ibadah kita nggak cukup 1 minggu 1 kali. Meskipun ibadah secara onsite pun bukan dipersempit pemahamannya, hanya datang ke gereja. Tetapi ibadah itu adalah aktivitas kita setiap harinya. Sehingga tepatlah kalau disebutkan bahwa keluarga ternyata bisa menyerap unsur-unsur ibadah. Unsur ibadah itu bisa diterapkan di rumah. Unsur ibadah bisa diterapkan bersama dengan keluarga kita. Mari kita mau lihat unsur apa saja yang ada dalam ibadah yang bisa diterapkan di rumah. Yang pertama, saudara, unsur ibadah yang paling penting adalah adanya pujian dan penyembahan. Tadi kita sudah mengikuti pujian dan penyembahan. Saudara percaya bahwa Allah hadir di tengah pujian umatnya. Amin. Jadi pujian, penyembahan bukan hanya sekedar mengisi waktu, bukan hanya sekedar menunjukkan bakat, bernyanyi mengeluarkan suara. Ternyata pujian dan penyembahan adalah unsur penting dalam ibadah. Kenapa?
Karena dikatakan dalam pujian penyembahan ada ucapan syukur. Dalam pujian penyembahan ada pengagungan. Dalam pujian penyembahan ada ekspresi hati, ada ketulusan, ada kemurnian, ada kebebasan dari dendam, iri hati, dan kepahitan. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap hari kita beribadah. Di keluarga pun kita naikkan ucapan syukur. Tiap pagi kita ajak keluarga kita, yuk kita bersyukur. Penyertaan Tuhan masih ada untuk keluarga ini. Hari ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang segar. Bapak masih bisa bekerja. Ibu masih ada beras yang bisa dimasak. Anak-anak masih punya kekuatan untuk belajar. Masih punya kemampuan untuk menyerap ilmu. Kita adakan ucapan syukur. Saudara, ketika kita bawa keluarga kita, yuk bersyukur sama Tuhan. Kalau hari ini ada berkat Tuhan, ada apa? Kalau orang Cina bilang ada kangtau gitu ya, ada untung. Kita ajak keluarga kita bersyukur. Tapi besok kalau kita ternyata mengalami kerugian, mengalami yang namanya musibah, ayo kita pun naikkan ucapan syukur. Karena kita tidak pernah tahu apa yang mau Tuhan nyatakan lewat musibah yang kita alami. Kita pegang kebenaran firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang kita pegang. Ketika keluarga kita menaikkan ucapan syukur tiap hari, bawa istri anak naikkan pengagungan. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak lebih hafal lagu-lagu toktik. Bukan toktik, TikTok ya saudara. Anak-anak tiap hari nongkrongin TikTok. Saudara, yuk kita bawa. Nah, yuk kita nyanyi lagu rohani. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Wah saudara, kita mulai kondisikan. Jangan hanya suasana ibadah di gereja saja. Kalau banyak orang berkata saya suka ke gereja. Karena di gereja ada nyanyian, ada ucapan syukur. Mari kita mau bawa suasana ibadah di tengah keluarga kita. Amin. Untuk itu ajak anak-anak, yuk kita nyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah saudara, kita mengagungkan Tuhan. Kita naikkan doa. Saudara, kenapa kita perlu berdoa kalau kita mau makan? Bukan hanya supaya tidak ada kuman. Bukan hanya supaya jadi kesehatan. Tetapi kita naikkan ucapan syukur. Kita berterima kasih kalau hari ini kita masih makan sama sayur asem. Wah, puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Kita masih boleh makan sama sambal terasi. Haleluya, ada berkat Tuhan. Kita ajak anak-anak kita makan apapun juga. Kita naikkan pengagungan kepada Tuhan. Jangan hanya saudara, kalau saudara dikirimin berkat, makanannya mewah, yuk kita doanya panjangan. Kita bersyukur, tapi hari ini kalau makannya cuma nasi sama sambal sama tempe, saudara udahlah, kita gak usah panjang-panjang doanya. Saudara, ucapan syukur pengagungan kita ekspresikan tiap hari. Itu adalah ibadah kita. Lalu kemudian dalam pujian penyembahan pun ada ekspresi hati. Ada ketulusan, kemurnian. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan mimbar kayak tadi ya Bu Happy. Naikkan pengagungan tapi masih jengkel sama suami. Masih kesel sama anak. Aduh saudara, enggak enak rasanya. Kita tertuduh. Iblis itu enak nanti nuduh kita. Waktu kita doa, alah doa. Tadi baru bentak-bentak anak. Alah doa, tadi baru maki-makian suami dan istri. Saudara itu enggak nyaman. Makanya kadang ketika kita melayani Tuhan, kita pemberesan dulu. Sama anak, sama suami. Kita bikin sukacita dulu. Sampai akhirnya ketika melayani ada ekspresi hatinya yang bebas. Dari dendam, dari kepahitan. Saudara, kalau ini dikembangkan tiap hari. Saudara kalau lagi jengkel, yuk cepet
kita berdamai. Kalau sama anak tadi udah marah, habis itu dipeluk lagi. Bikin rekonsiliasi. Nggak mungkin saudara, di rumah nggak mungkin orang tua nggak pernah marah sama anaknya. Pasti ada masa-masa anak bikin jengkel. Pasti ada miskomunikasi antara suami dan istri. Nggak mungkin kita kayak sinetron terus saudara. Tetapi ketika kita selesai ada konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak, segera rekonsiliasi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengekspresikan dengan hati yang murni. Supaya kita masih bisa tetap ada pujian dan penyembahan. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan sampai ketika saudara marah sama anak, oh udah kalau gitu saya gak bisa mengagungkan Tuhan. Kalau gitu saya gak bisa puji Tuhan. Saudara harus segera rekonsiliasi, harus segera berdamai. Setelah itu kembali kita tuntun anak kita, yuk kita sembah Tuhan, yuk kita agungkan Tuhan. Ini adalah hal-hal yang ada dalam pujian penyembahan. Karena saudara, pujian penyembahan itu sifatnya harus vertikal. Pengagungan kepada Tuhan. Tetapi juga, next, harus horizontal. Sebelum ini, harus horizontal, yaitu antar sesama. Nah, selain kita kepada Tuhan, kepada sesama, ada juga ke dalam diri kita. Jadi saudara, kalau kita ibadah tiap hari, saudara, diri kita makin sehat. Banyak orang hari-hari ini ketika dengar kabar tentang virus corona, itu sakitnya bukan karena virusnya, tapi sakitnya karena kekhawatirannya. Tetapi ketika saudara mulai latih diri untuk mengagungkan Tuhan, untuk bersyukur, untuk berserah kepada Tuhan, maka saudara yang terkasih, saudara akan mulai alami kesehatan. Kesehatan dimulai dari kesehatan rohmu, akhirnya berpengaruh kepada kesehatan jiwamu dan berpengaruh kepada kesehatan tubuhmu. Saudara, hari-hari ini anak remaja banyak yang kena penyakit. Penyakitnya apa? Istilah anak zaman sekarang bilangnya overthinking. Waduh, apa itu overthinking? Terlalu banyak yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkannya adalah hal-hal yang tidak bisa dia atasi. Seperti misalnya, dia sayang sama aku enggak ya? Nanti masa depanku gimana ya? Aku nanti aman enggak ya dari virus? Aku mungkin kena positif COVID enggak ya? Saudara, hal-hal itu kita belajar serahkan di bawah kaki Tuhan. Kita adakan hubungan secara vertikal. Setelah itu mulai berdamai satu sama lain secara horizontal. Dan terakhir, ada damai dan sejahtera ke dalam diri kita. Amin. Hal itu saudara bukan hanya dilakukan seminggu sekali datang ke gereja, tetapi mulai dilakukan tiap hari di rumah kita. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan hanya sekedar cukup saya melayani, ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tetapi saudara pun harus melayani satu sama lain di rumah. Katakan amin. Karena keluargamu adalah prioritas utama. Kita mau adakan pujian dan penyembahan mulai dari rumah. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan mezbah. Hari-hari ini bapak-bapak dituntut lebih banyak untuk jadi imam. Kalau saudara ibadah di rumah, saudara yang punya otoritas dari Allah, ajak anak-anak, yuk nak stop dulu main gamenya, stop dulu nonton YouTube-nya. Ayo ibu, bapak stop dulu main Facebooknya. Yuk ngapain? Kita sama-sama ibadah online dulu. Kita sama-sama menyembah Tuhan dulu. Kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Kalau bapak udah ngomong begitu, maka keluarga taat. Jangan sampai bapaknya sendiri pun masih asik main game. Pak, sudah waktunya ibadah. Aduh bentar, ini levelnya belum selesai. Saudara nggak akan ada mezbah. Mari kita mulai ibadah, mulai dari rumah kita. Unsur yang pertama adalah pujian dan penyembahan. Nah, unsur yang kedua saudara, bagaimana penerapannya dalam keluarga pujian penyembahan ini? Yakobus 3 ayat 9-11 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, ketika kita latih pujian pengagungan mulai dari rumah kita. Saudara, kalau saudara mau maki anakmu, kok akan ingat, masa dari mulut yang sama keluar dua sumber mata air. Di satu sisi kita nyembah Tuhan, tapi di sisi lain kita mengutuk, memaki. Maka percayalah, engkau akan mulai memperkatakan berkat. Engkau mulai memperkatakan kata-kata yang membangun. Kenapa? Karena kita latih menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan setiap harinya. Jadi kalau saudara pagi-pagi bernyanyi, mulutku penuh dengan pujian. Waduh, ketika anak bikin salah, saudara mau maki pun, aduh tadi kan udah ngomong, mulutku penuh dengan pujian. Masa langsung ngutuk, masa langsung maki-maki. Kita mulai ganti, ya udah nak, nanti jangan lakukan lagi ya, harus lebih hati-hati. Nah, hal ini ketika dilakukan tiap hari di rumah kita, saudara, lidah kita dilatih hanya untuk mengagungkan Tuhan. Itu yang pertama, unsur dalam ibadah, pujian dan penyembahan. Yang kedua, saudara, apa yang ada dalam ibadah? Yang kedua adalah bagaimana doa dan memperhatikan firman. Ketika kita beribadah, kita dilatih untuk berdoa. Ketika kita beribadah, kita dilatih untuk mempraktekkan firman. Dalam tradisi Yahudi, di sinagog ibadah itu adalah sarana untuk mencurahkan roh di hadapan Tuhan. Di dalam doa, bersama-sama menyelidiki dan memperhatikan firman. Menyelidiki tuntutan-tuntutan iman, bahkan tuntunan dari iman itu sendiri. Nah, ketika kita beranjak dari pemahaman ini, maka penerapannya dalam keluarga kita. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini ketika dikatakan ada doa dan penerapan firman, menyelidiki kebenaran, hal ini bisa kita langsung lakukan. Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan ajar berulang-ulang. Setiap kejadian kita bisa sampaikan firman. Ya, gak apa-apa, kita bersyukur nak kepada Tuhan. Ketika anak-anak bagi rapot hari-hari ini nilainya tidak maksimal, gak apa-apa, belajar lebih lagi. Kita harus lebih semangat. Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih hikmat. Bahkan janji Tuhan berkata kamu akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor nak. Ayo, kamu bisa perbaiki prestasimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam keluarga mulai menyelidiki firman, menyampaikan firman berulang-ulang, saudara, ibadah yang sejati boleh diterapkan oleh setiap anggota keluarga. Hari-hari ini, kalau saudara menyebut keluargaku keluarga Kristen, saudara, apa bedanya keluarga Kristen? Apakah hanya perbedaannya di KTP-nya saja, keluarga Kristen? Tetapi hari-hari ini, ketika saudara di rumahmu mulai melakukan ibadah, mulai menerapkan pujian penyembahan, mulai menerapkan doa dan menyelidiki firman, maka saudara, hidup dari keluargamu adalah keluarga yang menjadi cerminan Kristus. Ada buah-buah roh di sana. Bahkan saudara mulai lihat ada tanda-tanda mukjizat terjadi di tengah-tengah keluargamu. Amin. Hari-hari ini mungkin kau berkata, bagaimana mungkin ada tanda mukjizat? Di keluargaku ada yang terpapar COVID. Saudara, hari ini aku perkatakan, engkau boleh saja kelihatannya mengalami hiruk pikuk yang sama, tetapi Tuhan akan membedakanmu. Katakan amin. Tuhan akan bikin perbedaan. Saudaraku, orang Israel ketika ada 10 tulah, mereka ada di Mesir.
Orang Mesir kena 10 tulah. Tetapi di perkemahan anak-anak Tuhan di Goshen, Tuhan bikin perbedaan. Amin. Di mana-mana terdengar jeritan kematian anak sulung. Hanya di perkemahan orang-orang Israel tidak ada ratap tangis, menutupi dan melindungi. Hal ini pun akan terjadi bagi keluarga saudara. Amin. Mari kita mulai latih keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah. Keluarga kita menjadi keluarga tempat mengagungkan Tuhan. Keluarga kita menjadi ladang pelayanan kita. Ketika engkau sudah terlatih melayani di keluargamu, ketika engkau melayani di gereja, engkau akan melihat hidupmu jadi berkat. Ada buah pelipat gandaan. Karena orang tidak bisa mencela hidupmu. Karena keluargamu sendiri sudah engkau layani. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Menutup bulan Juni ini, mari kita mau jadi keluarga yang beribadah. Keluarga yang tiap hari mengagungkan Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi keluarga di mana tanda dan mukjizat terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau berkata hari-hari ini Cilidia, keluargaku lagi kesulitan ekonomi. Saudara, orang boleh ada kesulitan ekonomi. Tetapi ketika engkau mengalami kesulitan ekonomi, responmu berbeda. Engkau belajar berpegang kepada Tuhan. Bahkan engkau melihat pengharapan menjadi sauh yang kuat. Sama ketika orang berlayar di tengah lautan, ada ombak yang sama. Tetapi ketika engkau taruh jangkarmu di batu karang yang teguh, engkau melihat perahu kehidupanmu tidak akan sampai terhempas. Kalaupun jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Saudara, tetap pemulihan keluarga terjadi atas keluargamu. Engkau yang hari-hari ini belum berdamai, suami istri, orang tua dan anak. Mari kita mau minta damai sejahtera ilahi terjadi atas keluarga kita. Saya undang pemusik pemuji maju ke depan. Saudara, mari kita mau tundukkan kepala. Kita minta pemulihan terjadi. Hari-hari ini, kalau engkau yang hari-hari ini merasa kecewa dengan pasanganmu, dengan anakmu, minta hati yang hancur, hati yang pulih, hati yang penuh pertobatan. Saudara, keluargamu adalah prioritasmu. Keluargamu ada dalam rencana Allah. Keluargamu adalah partner untuk melayani Tuhan. Lagu pertama bersama keluarga. Ambil refnya ya. Angkat pujian ini sebagai doa kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu lamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Inilah doa kerinduan dan permohonan kami Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat GBI Purwadadi menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang beribadah. Keluarga yang dipulihkan. Hari-hari ini setiap serangan si iblis, suami dan istri tidak bisa bersepakat. Orang tua dan anak selalu salah paham. Hari ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih mesra, ada hubungan yang dipulihkan.
Tuhan, suami dan istri kembali kepada cinta mula-mula. Orang tua dan anak ada kasih Allah yang terjalin. Kami klaim janji firman Tuhan di zaman akhir, hati bapak-bapak akan kembali ke anak. Hari-hari ini ada pertobatan terjadi besar-besaran. Ayah-ayah akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu akan dipulihkan menjadi wanita yang bijak dan berhikmat. Anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Terjadilah atas jemaat-Mu. Dan kami Tuhan, ketika mulai latihan melayani di tengah-tengah keluarga, kami mulai beranjak melayani sesama kami di gereja. Mulai melayani sesama kami satu dengan yang lain. Namun terlebih dahulu, pulihkanlah keluarga kami. Pulihkanlah Tuhan hubungan suami, istri, dan anak-anak. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan terjadi atas setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang diberkati Tuhan, yang rindu keluargamu dipulihkan dan jadi berkat. Kita mau sama-sama serukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.